SMK, SMK bisa, SMK hebat, SMK berkarakter. Apa kabar Anda Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Ananda Ibu semua mengetahui bagaimana cara perjuangan mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tahukah Ananda generasi yang sukses atau generasi yang rajin belajar adalah generasi yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi perjuangan mempertahankan integrasi Negara Republik Indonesia, silakan Ananda Ibu perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Perjuangan mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncak dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Waktu itu, Jepang mengalami kekalahan dengan sekutu, sehingga keadaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan proklamasi inilah negara Indonesia terlahir. Selanjutnya, bentuk perjuangan menghadapi pasukan sekutu dan Nica. Yang pertama ada perjuangan secara fisik, antara lain adalah peristiwa 10 November di Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, dan peristiwa Merah Putih di Manado. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yang kita bahas adalah peristiwa 10 November yang ada di Surabaya. Nah, bisa kalian lihat gambar yang tertera pada PowerPoint tersebut adalah salah satu tokoh pelopor pada peristiwa 10 November di Surabaya. Ya, beliau adalah Dr. Sutomo atau sering kita sebut dengan Bung Tomo. Yang di sebelahnya itu ada gambar Hotel Yamato pada saat itu yang masih berkibar bendera Belanda, kemudian arek-arek Surabaya memasuki hotel tersebut dan merobek bagian birunya dan sisalah bendera warna merah putih. Surabaya merupakan kota pahlawan. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak kedatangan pasukan sekutu tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Setelah mendarat di Surabaya, Nica berusaha menjadikan Hotel Yamato sebagai markas. Mereka mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru di tiang puncak Hotel Yamato. Hal ini sontak membuat para pemuda marah. Secara spontan mereka menyerbu pasukan hotel dan menurunkan bendera itu. Kemudian merobek bagian yang berwarna biru, lalu bendera pun dikibarkan lagi menjadi merah putih. Sejak saat itu, bentrok antara pejuang dan pasukan sekutu terjadi hampir di setiap sudut kota Surabaya. Baik, selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya sekutu pada bulan Oktober 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ultimatum sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. Pada tanggal 21 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum pertama isi dengan kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh para pejuang. Selanjutnya, tanggal 23 Maret, sekutu mengeluarkan ultimatum kembali. Isinya hampir sama dengan yang pertama.
Menghadapi ultimatum tersebut, para pejuang kebingungan karena mendapat dua perintah yang berbeda. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung, sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta. Para pejuang meninggalkan Bandung, namun sebelum mereka menyerang sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa yang dipelopori oleh Jenderal Sudirman. Terjadi pada tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan PKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan sekutu. Pertempuran Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Pada tanggal 20 November, di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan PKR di bawah pimpinan Mayor Soeharto melawan tentara sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Sudirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang. Keberhasilan PKR ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan pemerintahan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Nah, ini adalah peristiwa Medan Area, bisa kalian baca. Selanjutnya juga ada pertempuran peristiwa Merah Putih di Manado. Nah, kalian bisa melihat gambar tersebut. Ini adalah monumen memperingati atau melambangkan bahwa pada hari tersebut terjadilah peristiwa Merah Putih yang ada di Manado. Selanjutnya, perjuangan secara diplomatik. Yang pertama tadi kita telah membahas tentang perjuangan secara fisik. Perjuangan secara fisik itu artinya perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang dengan berupa peperangan. Nah, yang kedua ini adalah perjuangan secara diplomatik, yaitu perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang dengan cara perjanjian-perjanjian. Seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Nah, isi dari Perjanjian Linggarjati bisa kalian lihat dan baca pada slide ini. Selanjutnya juga ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini termasuk perjanjian yang bisa dibilang merugikan bangsa Indonesia karena sebagian besar wilayah Indonesia itu diduduki oleh Belanda, dan tempat di mana perjanjian ini terjadi itu di Renville, kapal Renville, kapal milik Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Perjanjian Romroyen. Ini bisa kalian lihat dan bisa kalian baca. Selanjutnya ada Konferensi Intern Indonesia, membuahkan beberapa keputusan, bisa kalian baca pada slide tersebut. Lalu selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar KMB. Nah, pada KMB ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain ada Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Nah, bisa kalian baca lagi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perjuangan dalam mempertahankan konflik dalam negeri. Nah, ada beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah ada pemberontakan DITII di berbagai daerah. Ada yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga di Aceh. Bisa kalian baca. Lalu selanjutnya ada penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Siapa yang tidak asing dengan PKI ini? Tentu kalian sangat
familiar dengan PKI, berita-berita tentang PKI, dan lain sebagainya. Dan ini adalah latar belakang terjadinya penumpasan pemberontakan PKI yang ada di Madiun. Lalu selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan atau Makassar. Nah, ini bisa kalian baca. Lalu selanjutnya ada RMS, Republik Maluku Selatan. Selanjutnya ada APRA di Bandung maupun di Sulawesi Selatan. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, ada tugas yang harus Ananda Ibu kerjakan. Yang mana pertanyaannya adalah, yang pertama, jelaskan tentang pertempuran Bandung Lautan Api. Yang kedua, tuliskan hasil dari keputusan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, Ibu tunggu jawabannya dikirim melalui WA pribadi. Ibu tunggu jawabannya, silahkan dikerjakan Anda, tetap semangat, selamat mengerjakan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang tokoh-tokoh perjuangan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.